kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai dengan 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah tujuan khotbah Stefanus dalam rangka membela dirinya terhadap tuduhan fitnah? Khotbah panjang itu pada intinya sedang membahas dua tema penting. Yang pertama, bahwa sepanjang sejarah umat Tuhan, Tuhan telah membangkitkan hamba-hambanya untuk memimpin dan menyelamatkan Israel. Atau dapat kita baca dalam ayat 2-8 tentang Abraham dan Yusuf ayat 9-22, dan Musa juga ayat 23-43. Namun Israel telah berulang kali menolak, bahkan mereka melanggar firman Tuhan. Sedangkan tema kedua adalah bahwa mereka yang telah menerima kemah suci dan bait Allah sebagai tempat ibadah mereka, tetapi mereka tetap menyembah berhala dan menyalahgunakan tempat kudus Allah itu sebagai jaminan kehadiran dan berkat Allah, dalam ayat 44-53. Saudara-saudari, anugerah Allah nyata ketika Tuhan memilih dan memanggil Abraham keluar dari negerinya yang masih menyembah berhala. Ia dipanggil keluar untuk menjadi cikal bakal umat Allah yang menerima segala janji berkat-Nya. Janji itu luar biasa, bukan kepada Abraham langsung, tetapi kepada keturunannya, yaitu umat Israel. Mereka akan memiliki tanah pusaka seperti dalam ayat 5. Memang sebelum itu mereka akan mengalami dulu diperbudak oleh bangsa musuh, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Hal itu adalah sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan. Abraham dan keturunannya diikatkan dengan perjanjian sunat. Sunat menjadi tanda keumatan Israel, seperti dalam ayat 8. Dalam hal ini, Stefanus mulai dengan memaparkan anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah tersebut harusnya direspon dengan syukur dan sukacita, serta disertai tekad untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah bangsa lain. Kita juga yang hidup dalam era gereja pada saat ini, kita telah merasakan dan menikmati anugerah yang jauh lebih besar daripada tanah pusaka yang di muka bumi saat ini. Kita telah menerima pusaka kekal, yaitu kehidupan kekal yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Tentu bagaimanakah respon kita?
respon kita yang seharusnya adalah kita harus setia mengikut Dia. Kita harus giat mengabarkan Injil keselamatan, dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebab orang yang beroleh anugerah haruslah hidup demikian. Sudahkah kita menjalankan hal ini dengan baik? Apakah kita sudah setia dalam panggilan sebagai orang-orang percaya? Jikalau belum, mari renungkan dalam hati dan hendaklah mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hidup di dalam pekerjaan yang baik oleh tuntunan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.